Liu Luxian yang menonton dari atas genteng segera mengetahui bahwa biarpun Kam Siek memiliki tenaga yang cukup kuat, namun di bidang ilmu silat agaknya belum dapat diandalkan benar, jauh di bawah tingkat 3 orang gadis itu. Kemarahannya memuncak dan kekagumannya terhadap Kam Siek juga memuncak. Ia segera mengambil jarum-jarum rahasianya dan 3 kali tangannya bergerak disertai pengerahan sinkang yang sepenuhnya. Senjata rahasia jarum ini adalah ajaran ayahnya, penggunaannya amat sukar karena jarum-jarum itu kecil dan ringan sekali, harus disambitkan dengan sinkang tertentu baru dapat meluncur cepat melebihi anak panah. Dan sekali jarum-jarum ini meluncur, sama sekali tidak mendatangkan suara, kalaupun ada, suara itu halus sekali sukar ditangkap telinga. Hebat sekali kesudahannya. Terdengar jerit melengking dan 3 orang gadis itu seperti disambar petir. Si baju merah melepaskan pedangnya dan berputar-putar seperti mabok, disusul si baju kuning yang melemparkan pedang dan mencekik lehernya sendiri. Kemudian si baju hijau terjungkal dan melingkar-lingkar di atas lantai. 3 orang gadis itu berkelojotan di atas lantai, dan beberapa menit kemudian tak bergerak lagi. Si baju merah kemasukan jarum tepat di ubun-ubunnya, si baju kuning terkena lehernya dan si baju hijau terserang dadanya. Jarum-jarum itu mengandung racun kelabang yang gigitannya menewaskan seketika, maka bukan main hebatnya. Kam Siek berdiri dengan golok melintang di depan dada, matanya terbelalak lebar. Pada saat itu berkelebat bayangan memasuki pintu dan muncullah seorang wanita berpakaian serba putih. Wajahnya cantik dan terang, usianya sebaya dengan Kam Siek. Wanita ini memegang sebatang pedang dan tangan kirinya menjambak rambut 2 orang laki-laki berpakaian tentara, lalu ia mendorong 2 orang itu sehingga terguling di atas lantai dan terus berlutut di situ dengan tubuh menggigil. Sute, siapa mereka ini? Bukankah ini si Leong Sem Cimo yang menjadi tamu kita? Dan, mereka sudah tewas dan kau memegang golok? Apa yang terjadi, Sute? Kam Siek menggunakan tangan kirinya menggosok mata, lalu menyusut peluh di dahinya dan menggeleng-geleng kepala. Bukan aku yang membunuh mereka, Suci. Tapi mereka patut tewas, mereka mempunyai niat busuk terhadap aku. Akan tetapi, agaknya ada orang pandai membantuku dan membunuh mereka. Wanita itu membanting-banting kakinya. Celaka! Mereka adalah tamu-tamu kita, mana patut tewas di sini? Kalau ada orang yang membunuh mereka secara bersembunyi, belum tentu berniat baik. Kita harus cari dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wanita baju putih itu meloncat keluar lagi. Nanti dulu, Suci. 2 orang ini, ada apakah? Sialan benar. Dia dan 5 orang lain melakukan pemerasan kepada beberapa orang pengungsi, malah mengganggu wanita. Yang 5 kulukai, yang 2 ini pemimpinnya, kubawa ke sini untuk kau adili. Jahanam! Kam Siek menggerakkan kakinya menendang dan 2 orang yang sial itu terlempar. Kepala mereka membentur tembok, pecah dan tewas seketika. Beginilah watak Kam Siek yang benci akan penyelewengan-penyelewengan. Akan tetapi kakak seperguruannya, wanita baju putih itu sudah meloncat pergi keluar untuk mencari pembunuh si Leong Sem Cimoy. Kam Siek juga cepat lari keluar setelah menyambar gendewa dan anak panahnya. Dalam ilmu silat boleh jadi dia kurang pandai, akan tetapi ilmu panahnya terkenal di seluruh Shanxi, di samping ilmunya mengatur siasat perang dan ilmu menunggang kuda. Ketika Kam Siek tiba di luar gedung, ia melihat para penjaga sudah ribut-ribut memandang ke atas. Ketika ia berdongak, ia melihat bahwa sucinya telah bertanding pedang dengan hebatnya melawan seorang gadis yang gerakannya lincah sekali. Bulan malam itu menerangi jagat, akan tetapi dari bawah ia tidak dapat melihat siapa adanya gadis yang bertanding melawan enci seperguruannya itu. Goblok! Terdengar wanita itu memaki, suaranya nyaring dan merdu, melengking menembus kesunyian malam. Beginikah kalian membalas pertolongan orang? Kau harus menyerah,
tak boleh sembarangan membunuh orang di tempat kami, jawab sucinya dengan suaranya yang tegas. Pada saat itu, entah mengapa, tiba-tiba sucinya kehilangan keseimbangan tubuhnya, terhuyung di atas genteng dan sesosok bayangan yang bergerak seperti terbang telah menyambar tubuh wanita itu. Lucian kaget melihat wanita baju putih itu yang menjadi lawannya itu tiba-tiba menghentikan penyerangannya dan terhuyung. Kemudian ia lebih kaget lagi ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan tahu-tahu ia telah disambar orang dan dipanggul pergi. Ketika melihat bahwa yang memanggulnya adalah Kui Seng, ia meronta-ronta, namun tidak berhasil melepaskan diri. Ingin ia menusukkan pedangnya pada punggung pemuda ini, namun totokan tadi membuat tubuhnya terlalu lemas. Kam Si-ek sudah sejak tadi merasa berhutang budi kepada wanita yang ternyata telah menolongnya. Kalau tidak segera ditolong, rasanya ia takkan mampu menangkan si Leong Sam Chimoy. Tadinya ia sudah hendak meloncat naik mencegah sucinya menyerang wanita itu. Sekarang melihat seorang laki-laki muda berpakaian pelajar memondong wanita itu, ia menyangka bahwa tentulah pemuda itu seorang jahat. Cepat ia memberi aba-aba untuk menyerang pemuda itu dengan anak panah, sedangkan ia sendiri pun lalu mementang gendawanya. Akan tetapi pemuda itu hanya menengok sambil tersenyum. Wajah yang tampan itu tersinar bulan dan hati Kam Si-ek tercengang. Pemuda itu tampan bukan main dan senyumnya manis sekali. Tentu sebangsa Jaehua Ket, penjahat cabul, yang hendak melarikan gadis dengan maksud kotor dan rendah. Lihat panah. Bentaknya dan sekali gendawanya menjepret, 5 batang anak panah menyambar ke arah tubuh belakang Kui Seng. Bagus. Kui Seng yang masih menengok itu tersenyum lebar dan memuji, karena kepandaian melepas panah itu benar-benar hebat. 5 anak panah itu menuju ke 5 bagian jalan darah di punggung dan kakinya dengan kecepatan yang luar biasa. Cepat tangan kirinya mencabut kipasnya dan ia harus mengerahkan luekangnya untuk mengebut dan meruntuhkan anak-anak panah itu. Akan tetapi kini para prajurit panah sudah pula ikut melepaskan anak panah, sedangkan Kam Si-ek dengan kecepatan luar biasa sudah pula menghujankan anak panahnya. Terpaksa Kui Seng kembali mengebut sambil mengerahkan sinkangnya, lalu sekali berkelebat tubuhnya sudah meloncat jauh. Setelah tubuhnya melayang turun segera ia berlari cepat, dan sekali menggerakkan kakinya, ia telah meloncat ke atas tembok benteng. Terjadi hujan anak panah lagi dari kanan kiri, namun pelepasan anak panah oleh para prajurit itu tentu saja tidak begitu dihiraukan oleh Kui Seng. Sekali kipasnya mengebut, angin kebutannya sudah membuat semua anak panah menyeleweng arahnya atau runtuh ke bawah. Kemudian ia meloncat keluar tembok dan lenyap. Suci, di mana kau? Kam Si-ek berseru, akan tetapi ia tidak melihat kakak seperguruannya itu. Namun Kam Si-ek sedang mempunyai banyak pekerjaan, maka ia tidak mencarinya lagi, melainkan cepat mengatur anak buahnya untuk melakukan penjagaan yang lebih kuat dan memerintah orang-orang untuk mengurus 5 buah mayat yang menggeletak di lantai ruangan gedung. Malam itu juga ia mengadili 5 orang lain yang dilukai encinya dan menggunakan kesempatan ini untuk mengancam para tentara dengan hukuman berat apabila ada yang berani melakukan penyelewengan. Setelah mengatur semuanya, Kam Si-ek lalu masuk ke dalam kamarnya dan duduk termenung. Ia maklum bahwa tidak semua anggota bala tentaranya setia kepadanya, karena sesungguhnya ia tidak mampu memberi belanja yang cukup kepada mereka. Banyak di antara mereka yang diam-diam ingin rupanya dia mengabdi kepada Raja Liang atau kepada Gubernur Li yang juga sudah mengangkat diri sendiri sebagai Raja Muda di Shanxi. Tidak. Bantah suara hatinya. Sebelum muncul pemimpin yang betul-betul akan membuat rakyat Shanxi khususnya hidup aman, tentram dan makmur, aku tidak akan mengabdi kepada siapapun juga. Sementara itu, Lucian terus meronta-ronta, kedua kakinya digerak-gerakkan dan akhirnya Kui Seng menurunkannya di dalam hutan tempat mereka tadi beristirahat sambil membebaskan totokannya. Dengan pedang di depan dada, Lucian meloncat maju dan membentak. Kui Seng, kali ini kau terlalu.
Mengapa kau mengganggu urusanku? Apakah kau hendak pamer kepandaianmu? Eh, Xian Moi, aku hanya hendak mencegah kau menimbulkan keributan di tempat orang. Aku hanya bermaksud menolongmu. Siapa butuh pertolonganmu? Siapa sudi? Kui Seng, agaknya di samping kelemahan hatimu, kau juga memiliki kesombongan memandang rendah orang lain. Apa yang kulakukan, kau peduli apakah? Xian Moi, mengapa kau berkata demikian? Bagaimana aku dapat tidak mempedulikan apa yang kau lakukan? Xian Moi, kau sudah tahu akan perasaan hatiku, tak perlu kusembunyikan lagi. Aku cinta padamu. Nah, sekarang terlepaslah sudah ganjalan hatiku. Aku mencintaimu, tentu saja aku tak dapat membiarkanmu terancam bahaya atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kam Siek seorang patriot sejati, seorang gagah perkasa, tak boleh diganggu. Cukup. Biar 1000 kali kau mencintaku, kau belum berhak untuk mengurusi persoalanku. Aku bukan apa-apamu, tahu? Kau boleh mencintaku sampai mampus, akan tetapi aku tidak mencintaimu. Dengar baik-baik, Kui Seng. Aku tidak cinta kepadamu. Kau memang tampan, kau memang gagah perkasa, memiliki kesaktian tinggi melebihi aku, akan tetapi kau lemah. Kau bukan laki-laki sejati, hatimu lemah, mudah jatuh. Kau kira aku cinta kepadamu? Ih, aku suka ikut bersamamu karena mengharapkan kepandaianmu yang kau janjikan kepadaku di depan ayah. Nah, kau dengar sekarang? Setelah kau ketahui pendirianku, apakah kau kini hendak menarik janjimu lagi seperti layaknya seorang pengecut? Bukan main hebatnya serangan ini bagi Kui Seng, seakan-akan ribuan batang jarum berbisa menusuk-nusuk jantungnya. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah, tubuhnya gemetar, bibirnya menggigil, matanya sayu dan 2 butir air mata membasahi pipinya. Kemudian ia menggertak gigi mengeraskan perasaan, menguatkan hatinya, mengepal tangan dan berkata sambil menengadahkan muka ke langit. Bagus sekali. Memang kau patut menjadi putri Pajiu, Sinong. Aku yang bodoh. Hahaha, aku yang tolol. Orang macamku mana berharga menjatuhkan hati padamu? Tidak, Liu Lucian, aku tidak menarik janjiku. Kapan saja kau minta, akan kuturunkan ilmuku yang kupakai mengalahkan kau di panggung bengkau ketika itu. Memang aku cinta kepadamu, dan kau tidak mencintaiku sama sekali. Hahaha, biar dirasakan oleh hati yang rakus ini, oleh pikiran yang pendek dan tak tahu diri ini, si cebol merindukan bulan, hahaha. Senang bukan main hati Liu Lucian. Memang beginilah watak gadis putri bengkau ini. Mungkin karena semenjak kecil terlalu dimanja, atau memang memiliki watak aneh keturunan ayahnya yang terkenal sebagai tokoh aneh di dunia Kang Ou, gadis ini suka sekali melihat sebanyak-banyaknya laki-laki jatuh hati kepadanya. Suka ia menggoda, menonjolkan kejelitaannya agar mereka makin dalam terperosok, kemudian akan ia kecewakan mereka, akan ia permainkan mereka. Dan ketika melihat mereka menderita, ia akan mentertawakannya. Untung engkau masih belum terlalu rendah untuk menarik kembali janjimu. Kui Seng, aku menuntut janjimu itu pada besok malam, tepat tengah malam, di sini juga. Aku akan menjumpaimu di sini dan... Tidak, Liu Lucian. Tempat ini kurang sepi, mungkin ada orang lewat dan akan melihat kita. Kau lihat bukit di sana itu. Tampaknya sukar didatangi, terjal dan liar. Jangan kira mudah menerima ilmu. Aku hanya mau menurunkan ilmuku kepadamu di puncak bukit itu. Besok malam tengah malam tepat, aku menantimu di sana. Lucian menengok ke arah timur. Matahari mulai muncul dan tampaklah bayangan sebuah bukit yang tak berapa jauh dari tempat itu. Bukit yang bentuknya aneh, puncaknya mencuat tinggi, bentuknya seperti kepala naga atau kepala makhluk aneh. Baik, besok malam aku akan berada di puncak itu.
Setelah berkata demikian, Lucian meloncat ke atas kudanya dan melarikan kuda itu pergi meninggalkan Kui Seng. Pemuda itu berdiri tegak seperti patung, mendengarkan derap kaki kuda yang makin lama makin jauh, lalu ia meramkan matanya. Serasa perih hatinya, serasa jantungnya dirobek dan serasa semangatnya terbang melayang mengikuti suara derap kaki kuda yang membawa lari Lucian, gadis yang selama ini memenuhi hatinya. Tiba-tiba ia tertawa dan menampar kepalanya sendiri. Hahaha, tolol. Gila perempuan. Kui Seng lalu mengambil guci araknya dan minum dari guci itu tanpa takaran lagi. Arak menggelogok memasuki kerongkongannya. Tiba-tiba ia berhenti minum dan menengok memandang ke arah gerombolan pohon kembang kecil yang belum kebagian sinar matahari pagi karena masih gelap. Biarpun perasaannya terganggu, batinnya terpukul hebat, namun telinga pemuda ini masih amat tajam, perasaannya masih amat peka terhadap bahaya. Ia mendengar gerakan orang di situ, maka dia menegur, "Siapakah mengintai di situ?" Sesosok bayangan putih berkelebat keluar dari belakang pohon-pohon dan seorang gadis berdiri di hadapan Kui Seng dengan muka merah dan sinar mata membayangkan rasa malu. Gadis ini cepat menjura dengan hormat sambil berkata, "Harap Tai Hiap sudi memaafkan. Sesungguhnya bukan maksud saya untuk mengintai, akan tetapi keadaan tadi membuat saya tidak berani untuk keluar memperkenalkan diri." Kui Seng cepat membalas penghormatan gadis yang memakai pakaian serba putih ini. Gadis bermata jernih, bermuka terang dan bersikap gagah, yang belum pernah ia kenal. Akan tetapi ia segera teringat bahwa gadis inilah agaknya si bayangan putih yang bertempur melawan Lucian di atas genteng benteng tadi. Kalau sudah lama Nona mengintai, agaknya tak perlu lagi memperkenalkan diri. Tentu Nona sudah mengetahui segalanya, kata Kui Seng dengan hati mengkal karena adegan dengan Lucian yang tadi amat memalukan, amat merendahkan dirinya. Sekali lagi maaf, Tai Hiap. Sesungguhnya saya melihat dan mendengar semua dan sekarang tahulah saya bahwa gadis lihai yang secara aneh mendatangi benteng adik seperguruanku itu bukan lain adalah Nona Liu Lucian Putri Bengkau yang amat terkenal. Sungguh merupakan hal yang tidak pernah kami duga. Andai kata dia datang memperkenalkan diri secara wajar, sudah pasti kami akan menyambutnya dengan segala kehormatan. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur dan saya merasa bersalah terhadap Kui Tai Hiap yang amat saya kagumi karena kesaktiannya. Oleh karena itu saya persilakan Kui Tai Hiap sudi singgah di benteng kami untuk mempererat persahabatan dan untuk menambahkan pengetahuan kami yang dangkal. Diam-diam Kui Seng kagum. Biarpun hanya seorang wanita, seorang gadis muda, namun Nona ini benar-benar jauh bedanya dengan wanita-wanita yang ia temui. Nona ini membayangkan otak tajam, pandangan luas, sopan santun dan hati-hati, seperti sikap orang yang sudah banyak pengalaman. Ia lalu teringat bahwa ia belum menanyakan nama, dan sebagai seorang yang begitu luas pandangannya seperti Nona ini, tentu saja tak mungkin akan memperkenalkan nama kalau tidak ditanya. Terima kasih. Nona baik sekali. Setelah Nona mengetahui namaku, agaknya boleh juga aku mengenal nama Nona yang terhormat. Saya yang bodoh bernama Lai Kuilan, sedang membantu perjuangan Kam Sute, adik seperguruan Kam. Saya murid tunggal dari mendiang ayah Kam Sute, akan tetapi saya yang bodoh tak dapat mewarisi sepersepuluhnya dari ilmu silat keluarga Kam. Kembali jawaban yang mengagumkan hati Kui Seng. Kalau saja Liu Lucian mempunyai watak dan sikap seperti Nona baju putih ini, pikirnya. Sekali lagi terima kasih atas undangan Nona Liu yang manis budi. Akan tetapi, sebetulnya saya tidak ingin mengganggu ketentraman Nona dan Kam Go Ansue. Tadi pun saya hanya bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang mendatangkan kekacauan, maka maafkan kalau tadi saya melakukan kesalahan turun tangan terhadap Nona, karena maksud saya hanya menghentikan pertandingan. Kuilan menundukkan mukanya dan pipinya merah sekali. Akan tetapi ia menjawab dengan sikap sederhana dan merendah,
Ilmu kepandaian Kui Tai Hiap telah membuka mata saya. Saya ulangi lagi, atas nama Kam Sute juga, kami persilakan Kui Tai Hiap untuk singgah dan menerima penghormatan kami. Tidak bisa, Nona Lai. Terima kasih. Saya harus pergi sekarang juga. Setelah berkata demikian, Kui Seng mengangkat kedua tangan memberi hormat, lalu melompat ke atas kudanya dan meninggalkan guci araknya yang sudah kosong. Hatinya yang penuh rasa nelangsa itu agaknya membuat ia tidak pedulian, sehingga guci arak kosong tidak pula dibawanya. Setelah pemuda itu pergi, Lai Kuilan berdiri termenung di tempat itu. Berkali-kali ia menarik napas panjang, kemudian pandang matanya bertemu dengan guci arak. Ia melangkah maju, membungkuk dan mengambil guci arak itu. Tanpa ia sadar, ia menekankan guci arak kosong itu pada dadanya, dan ia meramkan matanya seakan-akan guci arak yang tadi ia lihat diminum oleh Kui Seng itu mewakili diri pemuda sakti yang telah membuat jantungnya menggetar-getar itu. Kalau Lucian memandang rendah dan menghina Kui Seng, sebaliknya Lai Kuilan ini sekaligus jatuh cinta saking kagumnya melihat Kui Seng dalam segebrakan merobohkan dia. Memang aneh-aneh di dunia ini, apalagi kalau menyangkut asmara yang mengamuk di hati orang-orang muda. Lai Kuilan yang berwatak gagah dan polos ini sekali jumpa langsung jatuh hati dan mencintai Kui Seng. Akan tetapi yang dicintanya tidak tahu akan hal ini karena Kui Seng kegilaan Liu Lucian. Sebaliknya Lucian tidak mau membalas cinta kasih Kui Seng dan gadis liar ini kagum kepada Kam Siek. Ketika Lai Kuilan sadar kembali akan keadaan dirinya, mukanya menjadi makin merah dan beberapa butir air mata terlontar keluar dari pelupuk matanya. Teringat akan keadaan Kui Seng ia bergidik. Kasihan sekali pendekar itu. Jatuh cinta kepada Puteri Beng Kau. Ia sudah mendengar akan Liu Lucian Puteri Beng Kau, gadis jelita dan perkasa yang sudah menjatuhkan hati entah berapa banyak pemuda. Ia mendengar pula tentang para muda yang menjadi korban di Beng Kau. Dan kini agaknya pendekar sakti Kui Seng menjadi korban pula. Kemudian ia teringat akan sutenya, Kam Siek. Ada persamaan antara Liu Lucian dan Kam Siek. Sutenya itu pun menjadi rebutan para gadis, membuat banyak gadis tergila-gila, akan tetapi sutenya tetap tidak mau menerima cinta seorang di antara mereka. Banyak pula yang menjadi korban asmara, di antaranya 3 orang enci adik si Leong Sem Chimoy itu. Teringat pula akan janji Kui Seng untuk menurunkan ilmu pada besok tengah malam di puncak bukit sebelah timur. Segera ia merasa ngeri. Bukit itu terkenal dengan nama Liong Kuisan, Bukit Siluman Naga. Biarpun bukan sebuah di antara gunung-gunung besar, namun di daerah itu amat terkenal sebagai bukit yang sukar didatangi orang, seram dan dikabarkan banyak setannya. Kam Siek sendiri melarang anak buahnya naik gunung itu karena memang keadaannya amat berbahaya, dan harus diakui bahwa ada sesuatu yang membuat puncak bukit itu kelihatan aneh. Banyak jurang-jurang yang tak terukur dalamnya, dan di sana mengalir pula sungai yang deras airnya, sungai yang sumbernya dari dalam gunung dan kemudian menggabung dengan sungai Wukiang. Sungai ini pun oleh penduduk diberi nama Liong Hiat Kang, Sungai Darah Naga, karena pada saat tertentu sinar matahari membuat sungai itu kelihatan kemerahan seperti darah. Kemudian Lai Kuilan mengeluh dan berjalan dengan langkah gontai sambil mendekap guci arak. Semangatnya seolah-olah melayang pergi mengikuti bayangan Kui Seng, si pendekar muda yang sakti dan tampan. Kui Seng yang merana hatinya oleh pengakuan Liu Lucian yang tidak membalas cinta kasihnya, membalapkan kudanya menjauhi letak benteng Jenderal Kam Siek. Karena teringat akan janjinya kepada Liu Lucian, ia lalu membelokkan kudanya ke arah timur. Hatinya lega ketika memasuki sebuah dusun tak jauh dari kaki gunung, sebuah dusun yang cukup ramai, bahkan di situ terdapat sebuah rumah penginapan sederhana yang membuka pula sebuah restoran. Untung baginya, rumah penginapan itu dalam keadaan kosong tiada tamu sehingga keadaan sunyi dan ia tidak banyak menunggu. Kui Seng menjual kudanya dengan perantaraan pengurus hotel,
Kemudian ia minum mabok-mabokan sambil bernyanyi-nyanyi untuk mengusir pergi kerinduan dan kesedihan hatinya. Sebentar saja para pelayan hotel memberinya nama sastrawan pemabok. Dalam maboknya Kui Seng menyanyikan sajak-sajak romantis ciptaan penyair terkenal Li Taipo. Pada senja hari itu Kui Seng berdiri di ruangan belakang rumah penginapan, memandang sinar matahari yang mulai lenyap, hanya tampak sinar merah kekuningan menerangi angkasa barat. Tangan kanannya memegang sebuah tempat arak terbuat daripada kulit labu kering. Ia bersandar kepada langkan, memandangi angkasa barat yang berwarna indah sekali sambil sesekali meneguk arak dari tempatnya. Teringat ia akan sajak karangan Li Taipo, maka sambil mengangkat muka dan menggerak-gerakkan tempat arak di depannya, Kui Seng lalu menyanyikan sajak itu. Kunikmati arak hingga tak sadar akan datangnya senja, rontokan daun bunga memenuhi lipatan bajuku, mabok ku hampiri anak sungai mencerminkan bulan, oh, burung terbang pergi, sunyi dan rawan. Kui Seng berhenti bernyanyi dan meneguk araknya. Biarpun hawa arak sudah memenuhi kepalanya, membuat kepalanya serasa ringan dan hendak melayang-layang, namun sebagai seorang ahli silat yang sakti, telinganya menangkap suara langkah kaki orang. Sambil minum terus dan arak menetes-netes dari bibirnya, Kui Seng melirik ke sebelah kanan. Ia masih berdiri bersandarkan langkan. Hihihi, matahari pergi tentu terganti munculnya bulan, ia berkata-kata seorang diri, akan tetapi diam-diam ia memperhatikan orang-orang yang baru datang. Mengapa ada orang datang dari belakang rumah penginapan? Ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda dan seorang gadis, ia tidak berani memandang langsung, melainkan mengerling dan memperhatikan dari sudut matanya. Alangkah herannya ketika ia mengenal wanita itu. Bukan lain adalah gadis baju putih, Lai Kuilan, Suci, kakak seperguruan, dari Jenderal Kam Siek. Pakaiannya masih sutra putih seperti pagi tadi, wajahnya masih terang dan manis seperti tadi, akan tetapi ada keanehan pada diri gadis ini. Kalau pagi tadi Lai Kuilan amat peramah dan sinar matanya bening terang, kini gadis itu sama sekali tidak menengok ke arahnya, seakan-akan tidak mengenalnya atau tidak melihatnya, padahal tak mungkin tidak melihatnya karena di tempat itu tidak ada orang lain. Dan sinar mata gadis itu seperti kehilangan semangat, tidak sewajarnya. Apalagi lengan kiri gadis itu digandeng dengan erat oleh si pemuda yang memandang penuh curiga kepadanya. Kui Seng membalikkan tubuh, menggoyang-goyang kepalanya seperti seorang pemabokan dan mengangkat tempat arak ke arah pemuda itu dengan gerakan menawarkan. Akan tetapi diam-diam ia memperhatikan si pemuda. Seorang pemuda sebaya dengannya, berwajah cukup tampan akan tetapi membayangkan keanehan dan kekejaman. Sepasang alisnya yang tebal hitam itu bersambung dari mata atas kiri ke atas mata kanan. Kepalanya kecil tertutup kain penutup kepala yang bentuknya lain daripada biasa. Pada muka itu terbayang sesuatu yang asing, seperti terdapat pada wajah orang-orang asing. Tubuhnya tidak berapa besar, namun membayangkan kekuatan tersembunyi yang hebat, sedangkan sinar matanya pun membayangkan tenaga dalam yang kuat. Diam-diam Kui Seng terkejut dan menduga-duga siapa gerangan pemuda ini, dan mengapa pula Lai Kuilan ikut dengan pemuda ini dengan sikap seolah-olah seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Kalimat ini seakan-akan berdengung di telinga Kui Seng, membuatnya termenung lupa akan araknya. Ketika dua orang itu sudah memasuki kamar tengah, terdengar suara si pemuda yang berat dan parau minta kamar yang dijawab oleh pengurus rumah penginapan. Kemudian, masih lupa akan araknya, Kui Seng berjalan perlahan menuju ke kamarnya sendiri. Kalimat tadi masih terngiang di telinganya. Mungkin, bisik hatinya. Mungkin sekali Lai Kuilan menjadi domba dan pemuda itu kiranya patut pula menjadi seorang penyembelih domba, seorang jaihuaket, penjahat cabul. Kalau tidak demikian, mengapa sikap Lai Kuilan begitu aneh seperti orang terkena sihir? Seperti seorang yang melek akan tetapi tidak sadar? Makin gelap keadaan cuaca di luar hotel, makin gelap pula pikiran Kui Seng menghadapi teka-teki itu.
Hatinya penasaran, biarpun beberapa kali ia meyakinkan hatinya bahwa kehadiran Lai Kuilan bersama seorang pemuda itu sama sekali bukan urusannya dan bahwa tidak patut mengintai keadaan muda-mudi yang mungkin sedang di lautan madu asmara. Namun kecurigaannya mendesak-desaknya sehingga tak lama kemudian, di dalam kegelapan malam, Kui Seng sudah melayang naik ke atas genteng hotel dan melakukan pengintaian. Hal ini ia lakukan dengan guci arak masih di tangan, karena untuk melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan kesusilaan ini ia harus menguatkan hati dengan minum arak. Akan tetapi, hampir saja ia terjengkang saking marah dan kagetnya ketika ia mengintai ke dalam kamar dua orang itu. Tak salah lagi apa yang dikhawatirkan hatinya. Ia melihat Lai Kuilan terbaring telentang di atas pembaringan dalam keadaan lemas tak dapat bergerak, mukanya yang pucat itu basah oleh air mata. Terang bahwa gadis itu tertotok hiatu, jalan darah, di bagian Tian Hu Hiat dan mungkin juga jalan darah yang membuat gadis itu menjadi gagu. Akan tetapi air mata itu menceritakan segalanya. Menceritakan bahwa keadaan gadis seperti itu bukanlah atas kehendak si gadis sendiri, melainkan terpaksa dan karena tak berdaya. Adapun pemuda tadi duduk di tepi pembaringan sambil berkata lirih membujuk-bujuk. "Nona yang baik, mengapa kau menangis?" Dengan gerakan halus dan mesra pemuda itu mengusap-usap kedua pipi yang penuh air mata. "Aku tertarik oleh kecantikanmu, dan andai kata aku tidak tahu bahwa kau adalah suci dari Jenderal Kam Siek, tentu aku tidak akan berlaku sesabar ini. Aku ingin kau menyerahkan diri kepadaku berikut hatimu, ingin kau membalas cintaku dan kau akan kuajak ke Hitan, menjadi istriku, istri seorang panglima. Dengan ikatan ini, tentu adik seperguruanmu akan suka bersekutu dengan kami. Nona, kau tinggal pilih, menyerah kepadaku dengan sukarela, ataukah kau ingin menjadi orang terhina karena aku menggunakan kekerasan? Kau tidak ingin dinodai seperti itu, bukan? Aku Baisan, panglima terkenal di Hitan, tidak kecewa kau menjadi kekasihku." Pemuda itu menundukkan mukanya hendak mencium muka gadis yang tak berdaya itu. Tiba-tiba pemuda yang bernama Baisan itu meloncat bangun, membatalkan niatnya mencium karena tengkuknya terasa panas dan sakit. Matanya jelalatan ke sana kemari, cuping hidungnya kembang kempis karena ia mencium bau arak. Ia meraba tengkuknya yang ternyata basah, dan ketika ia mendekatkan tangannya ke depan hidung, ia berseru kaget. "Keparat, siapa berani main-main dengan aku? Penjahat cabul jahanam. Di tempat umum kau berani melakukan perbuatan biadab, sekarang bertemu dengan aku tak mungkin kau dapat mengumbar nafsu iblismu." Terdengar suara Kui Seng dari atas genteng. Baisan bergerak cepat sekali, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang keluar dari jendela kamar dan beberapa detik kemudian ia sudah meloncat naik ke atas genteng. Akan tetapi ia tidak melihat orang di atas genteng yang sunyi itu. Baisan celingukan, napasnya terengah-engah karena menahan amarah, sebatang pedang sudah berada di tangan kanannya. "Hei! Jahanam cabul, aku di sini. Mari kita keluar dusun kalau kau memang berani." Tahu-tahu Kui Seng sudah berada agak jauh dari tempat itu, melambai-lambaikan guci araknya ke arah Baisan. Tentu saja orang Hitan ini makin marah dan sambil berseru keras ia mengejar. Kui Seng lari cepat dan terjadilah kejar-kejaran di malam gelap itu, menuju keluar dusun. Di luar dusun inilah Kui Seng menantikan lawannya. Mereka berhadapan. Kui Seng bersikap tenang. Ketika lawannya datang ia sedang meneguk araknya. Baisan marah sekali, mukanya merah, matanya jalang, pedang di tangannya gemetar. Ketika mengenal pemuda pelajar pemabokan itu, ia makin marah. Kiranya kau, pelajar jembel tukang mabok. Kau siapakah dan mengapa kau lancang dan mencampuri urusan pribadi orang lain?" Baisan membentak menahan kemarahannya karena ia maklum bahwa yang berdiri di depannya bukan orang sembarangan sehingga ia harus bersikap hati-hati dan mengenal keadaan lawan lebih dulu.
Baisan terkenal sebagai seorang pemuda yang selain tinggi ilmunya, juga amat cerdik dan keji. Di Hitan ia terkenal sebagai seorang panglima muda yang tangguh dan pandai. Kui Seng tertawa. Aku orang biasa saja, tidak seperti engkau ini, Panglima Hitan merangkap penjahat cabul. Aku mendengar tadi namamu Bau Isan. Belum pernah aku mendengar nama itu. Pernah aku mendengar nama Kalisani sebagai tokoh Hitan yang dipuji-puji, akan tetapi nama Bau Isan, Baisan, tukang petik bunga, penjahat cabul, aku belum pernah. Manusia sombong. Aku memang bernama Baisan, Panglima Hitan. Kau mendengarnya atau belum bukan urusanku. Aku suka gadis itu dan hendak mengambilnya sebagai kekasih, kau mau apa? Apakah kau iri? Kalau kau iri, apakah kau tidak bisa mencari perempuan lain? Tak tahu malu engkau, hendak merebut perempuan yang sudah menjadi tawananku. Hehehe, Baisan hidung belang. Jangan samakan aku dengan engkau. Kau suka mengganggu wanita, aku tidak. Kau penjahat cabul, aku justru membasmi penjahat cabul. Aku Kui Seng selamanya tidak memaksa perempuan yang tidak cinta kepadaku. Kalimat terakhir ini tanpa ia sadari keluar dari mulutnya dan diam-diam Kui Seng meringis karena ia teringat akan Liu Luxian yang tidak cinta kepadanya. Di lain pihak, Baisan kelihatan terkejut dan marah mendengar disebutnya nama ini. Ah, keparat! Jadi kau ini Kui Seng, pelajar jembel tak tahu malu itu? Kau telah terlepas dari tangan maut suhuku Ban Pilo CIA, sekarang kau tak mungkin terlepas dari tanganku. Setelah berkata demikian, Baisan menyerang hebat dengan pedangnya. Pedang itu digerakkan ke atas akan tetapi dari atas menyambar ke bawah dengan bacokan ke arah kepala, kemudian disusul gerakan menusuk dada. Hebat serangan ini, karena sekaligus dalam satu gerakan saja telah menjatuhkan dua serangan yaitu membacok kepala dan menusuk dada. Akan tetapi Kui Seng menggerakkan kedua kakinya dan tubuhnya mencelat ke belakang sejauh 2 meter sambil meneguk araknya. Sekaligus dua serangan itu gagal sama sekali. Jadi kau ini murid Ban Pilo CIA? Pantas gurunya hidung belang, muridnya pun mata keranjang. Akan tetapi dengan gerakan kilat Baisan telah menerjang maju. Permainan pedangnya benar-benar hebat. Kiranya Baisan bukanlah sembarang murid dari Ban Pilo CIA, agaknya sudah menerima gemblengan dan mewarisi ilmu silat bagian yang paling tinggi, di samping ilmu silat yang dipelajarinya dari orang-orang pandai di daerah utara dan barat. Pedang di tangannya berkelebatan berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan angin yang ditimbulkan mengeluarkan bunyi berdesingan mengerikan. Diam-diam Kui Seng kagum juga. Sayang sekali, pikirnya. Jarang ada orang muda dengan ilmu kepandaian sehebat ini, maka amatlah sayang kepandaian begini baik jatuh pada diri seorang pemuda yang bermoral rendah. Orang dengan kepandaian seperti ini tentu akan dapat menjunjung tinggi nama besar suku bangsa Hitan yang memang terkenal sejak dulu sebagai suku bangsa yang kuat dan pengelana yang ulet. Menghadapi pedang Baisan yang tak boleh dipandang ringan ini, terpaksa Kui Seng mengeluarkan kipasnya. Dengan kipas di tangan kiri barulah ia bisa menghalau semua ancaman bahaya dari pedang itu. Sebaliknya Baisan kaget sekali. Gurunya pernah bercerita bahwa di dunia Kang Ou muncul jago muda bernama Kui Seng yang berjuluk Kim Moeng, akan tetapi gurunya tidak bicara tentang kehebatan pemuda itu. Maka sungguh kagetlah ia ketika melihat betapa pemuda itu hanya dengan kipas di tangan mampu menghadapi pedangnya. Malah kini semua jalan pedangnya serasa buntu, lubang untuk menyerang tertutup sama sekali. Celaka, pikirnya. Walaupun ia amat meragukan, namun andai kata pun ia dapat menangkan sastrawan muda itu, tentu akan makan waktu lama sekali. Pertandingan melawan sastrawan ini tidak penting baginya, lebih penting lagi diri Lai Kuilan yang ia tinggalkan dalam kamar hotel. Pengaruh totokannya tidak akan tahan lama, apalagi gadis itu memiliki ilmu kepandaian yang tidak rendah.
Kalau ia terus melayani sastrawan ini dan Lai Kuilan dapat membebaskan diri dari totokan, tentu akan terlepas dan lari. Kalau sudah lari kembali ke benteng, sukarlah untuk menangkapnya lagi. Ia akan menderita rugi dua kali, pertama kehilangan calon korban yang begitu menggiurkan, dan yang kedua, rencananya menarik Jenderal Kam Si-ek sebagai sekutu Hitan akan gagal sama sekali. Berpikir demikian, pemuda Hitan yang cerdik ini lalu mengeluarkan seruan keras dan tinggi, hampir merupakan suara lengking yang memekakkan telinga. Pedangnya kemudian bergerak menusuk-nusuk seperti datangnya belasan batang anak panah. Kuiseng terkejut. Lengking tadi hampir mencapai tingkat yang dapat membahayakan lawan. Kalau pemuda Hitan ini tekun berlatih dan menerima bimbingan orang pandai, tentu akan berhasil memiliki ilmu pekik semacam Sai Chu Hokang, auman singa, yang dapat melumpuhkan lawan hanya dengan pengerahan suara saja. Apalagi lengking itu disusul serangan pedang sehebat itu. Benar-benar pemuda Hitan ini mengagumkan dan berbahaya. Kuiseng cepat memutar kipasnya. Karena khawatir kipasnya akan rusak menghadapi hujan tusukan itu, ia mengalah dan meloncat ke belakang. Akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Baisan untuk menggerakkan tangan kirinya. Benda-benda hitam menyambar dan Kuiseng mencium bau yang amat tidak enak ketika ia mengelak hingga jarum-jarum hitam itu lewat di depan mukanya. Jarum-jarum beracun yang lebih jahat daripada jarum beracun milik Liu Luxian. Untuk menghilangkan bau tidak enak, ia meneguk araknya. Melihat kesempatan yang terbuka itu, Baisan meloncat pergi sambil berkata, "Jembel busuk, tuanmu tidak ada waktu lagi untuk." Hanya sampai di sini kata-kata Baisan karena tiba-tiba ia terguling roboh dan tubuhnya lemas. Kiranya secepat kilat Kuiseng tadi telah menyemburkan arak dari mulutnya dan menyusulkan sebuah totokan dengan ujung kipasnya. Gerakannya melompat seperti kilat menyambar sehingga tidak terduga-duga oleh Baisan yang lebih dulu sudah tersembur arak pada punggungnya. Robohlah tokoh Hitan itu, terguling telentang. Ia berusaha bangkit, namun tak berhasil dan roboh lagi. Di lain saat Kuiseng sudah berdiri di dekatnya dan menudingkan gagang kipas pada dadanya. Kini suara Kuiseng kering berpengaruh. "Baisan? Kau terhitung apa dengan Kalisani?" Baisan orangnya cerdik sekali. Kalau perlu ia sanggup bersikap pengecut untuk menyelamatkan diri. Seketika ia mengerti bahwa nyawanya tergantung pada jawabannya ini. Tanpa ragu-ragu ia berkata, "Dia kakak misanku, tunggu saja kau akan pembalasannya karena kau berani menghinaku." Kuiseng tertawa bergelak dan melangkah mundur. "Hohohaha. Kau hendak menggunakan nama Kalisani untuk menakut-nakuti aku? Aha, lucu. Justru karena engkau saudara misannya, justru karena memandang mukanya, aku mengampuni jiwamu yang kotor, bukan sekali-kali karena aku takut kepadanya." Manusia rendah yang mencemarkan nama besar orang-orang gagah Hitan. Kuiseng meludah, mengenai muka Baisan, lalu pemuda ini meninggalkan Baisan, berlari cepat ke dusun. Ketika memasuki kamar lewat jendela, ia melihat Lai Kuilan masih telentang di atas pembaringan. Air matanya bercucuran, akan tetapi kini gadis itu sudah mulai dapat bergerak-gerak lemah. Kuiseng cepat menggunakan ujung kipasnya menotok jalan darah dan terbebaslah Kuilan. Gadis ini meloncat bangun, mukanya membayangkan kemarahan besar. Ia bersikap seperti orang hendak bertempur, kedua tangannya yang kecil mengepal, matanya berapi-api memandang ke sana kemari, mencari-cari. Mana dia? Mana jahanam terkutuk itu? Aku hendak mengadu nyawa dengan jahanam itu. Tenanglah, Nona. Baisan sudah pergi. Aku pancing dia keluar dusun dan sekarang dia terbaring di sana, tertotok gagang kipasku. Tiba-tiba Lai Kuilan memandang Kuiseng dan menjatuhkan diri di depan pemuda itu sambil menangis. Kuiseng kebingungan dan menyentuh pundak gadis itu dengan halus. "Ah, apa-apaan ini, Nona? Mari bangkit dan duduklah. Kalau hendak bicara, lakukanlah dengan baik, jangan berlutut seperti ini."
Lai Kuilan menahan isaknya, lalu bangkit dan duduk di atas kursi. Kui Seng tetap berdiri dan menenggak araknya yang tidak habis-habis itu. Kui Tai Hiap, kau telah menolong jiwaku. Ah, kau tidak terancam bahaya maut, bagaimana bisa bilang aku menolong jiwamu? Kui Tai Hiap, bagaimana bisa bilang begitu? Bahaya yang mengancamku di tangan jahanam itu lebih hebat daripada maut. Gadis itu menangis lagi, kemudian cepat menghapus air matanya dengan sapu tangan. Sampai mati aku Lai Kuilan tidak dapat melupakan budi Tai Hiap. Tiba-tiba sepasang pipinya menjadi merah dan sinar matanya menatap wajah Kui Seng penuh rasa terima kasih. Melihat sinar mata itu, Kui Seng membuang muka dan menenggak araknya lagi. Lupakanlah saja, Nona, dan berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa kejahatan pasti selalu akan hancur. Ah, di mana dia? Aku harus membunuhnya. Dia tertotok di luar dusun. Setelah berkata demikian, gadis itu cepat keluar dan berlari di dalam gelap. Kui Seng menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang Baisan patut dibunuh, akan tetapi ia merasa tidak enak kepada Kalisani, tokoh hitan yang dikagumi semua orang dunia Kang Ou. Maka ia tidak menghendaki nona itu membunuh Baisan, dan diam-diam ia mengikuti Lai Kuilan dari jauh. Akan tetapi hatinya lega ketika ia melihat bahwa ketika Lai Kuilan tiba di luar dusun, Baisan sudah tak tampak lagi bayangannya. Kembali ia merasa kagum. Pemuda hitam itu benar-benar luar biasa, dapat membebaskan diri dari totokan sedemikian cepatnya. Ketika dengan hati kecewa Kuilan kembali ke kamar itu, ia tidak lagi melihat Kui Seng, hanya melihat sehelai kertas bertulis di atas meja. Ia memungutnya dan membaca tulisan yang rapi dan bagus. Para pelayan telah melihat Nona datang bersama dia. Tidak baik bagi Nona tinggal lebih lama di tempat ini, lebih baik cepat kembali. Surat itu tak bertanda tangan, akan tetapi Kuilan maklum siapa orangnya yang menulisnya. Dengan helaan napas panjang, ia lalu meloncat keluar lagi dan berlari-lari menuju benteng sutenya. Gadis ini tidak tahu bahwa diam-diam dari jauh Kui Seng mengikutinya untuk menjaga kalau gadis ini bertemu lagi dengan Baisan. Setelah gadis itu memasuki benteng, barulah ia berjalan perlahan kembali ke hotelnya, memasuki kamar lalu tidur dengan nyenyak. Pada keesokan malamnya, Kui Seng berjalan perlahan mendaki bukit Liong Kuisan. Baiknya malam hari itu angkasa tidak terhalang mendung sehingga bulan yang masih besar bersinar terang, menerangi jalan setapak yang amat sukar dilalui. Diam-diam pemuda ini kagum akan keadaan gunung yang tak dikenalnya ini, bergidik menyaksikan jurang-jurang yang amat dalam, dan merasa menyesal mengapa ia kemarin minta supaya Lucian datang ke tempat seperti ini. Kalau ia tahu gunung ini begini berbahaya, tentu ia memilih tempat lain. Akan tetapi karena sudah terlanjur, dan ia maklum pula bahwa Lucian cukup pandai untuk dapat mendaki gunung ini, ia melanjutkan pendakiannya. Tepat pada tengah malam ia tiba di puncak bukit. Puncak ini merupakan tempat datar yang luasnya 15 meter persegi, ditumbuhi rumput tebal, dan di sebelah selatan dan barat merupakan tempat pendakian yang sukar. Adapun di sebelah utara dan timur tampak jurang menganga, jurang yang tak dapat dibayangkan betapa dalamnya karena yang tampak hanya warna hitam gelap mengerikan. Jauh sebelah bawah, agaknya di jurang sebelah timur, terdengar suara air gemericik, akan tetapi tidak tampak airnya. Ketika tiba di tempat itu, Kui Seng menengok ke belakang dan menarik napas panjang. Sejak tadi ia tahu bahwa ada orang mengikutinya, dan tahu pula bahwa orang itu bukan lain adalah Lai Kuilan. Ketika tiba di bagian yang sukar dan banyak batunya tadi, diam-diam ia menyelinap dan mengambil jalan lain turun lagi, maka ia melihat bahwa orang yang membayanginya tadi itu adalah Lai Kuilan. Ia diam saja dan tidak menegur, lalu melanjutkan perjalanannya, malah menjaga agar ia tidak mengambil jalan terlalu sukar agar nona yang membayanginya itu dapat mengikutinya dengan aman. Ia menduga-duga apa maksud nona itu dan akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa nona itu tentu ingin pula melihat kelanjutan daripada urusannya dengan Lucian. Tiba-tiba ia teringat, Lucian seorang yang aneh wataknya. Kalau diketahui bahwa ada orang ketiga hadir, tentu akan marah, bukan tak mungkin timbul keganasannya dan menyerang Kuilan.
Oleh karena inilah maka Kui Seng tidak jadi naik. Cepat ia berlari turun lagi menyongsong Kuilan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Kuilan ketika melihat Kui Seng secara tiba-tiba berdiri di depannya, tak jauh dari puncak. Mereka berdiri berhadapan saling pandang, dan Kuilan menjadi makin gugup. Kui Tai Hiap, aku ingin bercerita kepadamu tentang mengapa aku sampai datang bersama jahanam itu. Karena aku tidak bisa menjumpai Tai Hiap di sana. Aku lalu datang ke sini karena aku tahu bahwa malam ini Tai Hiap tentu akan datang di sini. Kata-kata ini diucapkan tergesa-gesa dan tergagap sehingga Kui Seng merasa kasihan. Tidak mau menggodanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendesak. Kau aneh sekali, Nona Lai. Mengapakah kau hendak menceritakan hal itu? Akan tetapi biarlah, karena kulihat bahwa orang yang hendak kujumpai di sini belum datang di puncak. Baiklah kau bercerita. Nah, sekarang aku bertanya, bagaimana kau bisa bertemu dan tertawan oleh Bai San? Duduklah biar enak kita bicara. Lai Kuilan bernapas lega, lalu ia duduk di atas sebuah batu, berhadapan dengan Kui Seng yang duduk di atas tanah. Kemarin, setelah Tai Hiap meninggalkan aku di hutan itu. Ia mulai bicara, suaranya menggetar. Aku tak dapat menahan hatiku yang merasa kasihan dan kagum kepada Tai Hiap. Aku kecewa Tai Hiap tidak sudi menerima undanganku, karena sesungguhnya kami membutuhkan petunjuk-petunjuk orang sakti seperti Tai Hiap. Aku tidak putus asa dan berusaha mengejar Tai Hiap yang menunggang kuda. Ia berhenti sebentar untuk melihat dan menunggu reaksi dari Kui Seng. Akan tetapi pemuda ini diam saja, maka ia melanjutkan ceritanya. Setelah keluar dari hutan itu, tiba-tiba muncul Bai San. Dia menyatakan kehendaknya, yaitu bermaksud untuk membujuk Sute untuk bersekutu dengan orang-orang Hitan. Tentu saja aku menjadi marah dan memaki. Kami lalu bertempur dengan kesudahan aku kalah dan tertawan. Dia lihai bukan main, orang Hitan keparat itu. Demikianlah, dalam keadaan tak berdaya aku dibawa ke rumah penginapan itu. Untung Tuhan melindungi diriku sehingga dapat bertemu dengan Tai Hiap. Kui Tai Hiap, kuulangi lagi permohonanku. Sudilah kiranya Tai Hiap berkunjung ke benteng, berkenalan dengan Suteku dan kami mohon petunjuk-petunjuk dari Tai Hiap dalam suasana yang kacau balau ini. Kami seakan-akan hampir kehilangan pegangan, Tai Hiap, demikian banyaknya muncul raja-raja yang membangun kerajaan-kerajaan kecil sehingga sukar bagi kami untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam hatinya Kui Seng memuji. Nona ini, seperti juga Kam Siek, adalah seorang yang amat cinta kepada negara. Orang-orang berjiwa patriot yang akan rela mengorbankan jiwa raga demi negara dan bangsa. Tak naklah kalau menolak terus. Baiklah, Nona Lai. Setelah selesai urusanku di sini, aku akan singgah di benteng Jenderal Kam. Terima kasih, Tai Hiap, terima kasih. Dengan suara penuh kegembiraan Kuilan menjura, berkali-kali. SSTTT, ada orang di puncak. Nona Lai, karena kau sudah terlanjur berada di sini, aku ingin berpesan, kau bersembunyilah dan jangan sekali-kali kau keluar. Jangan sekali-kali memperlihatkan diri, apapun juga yang terjadi. Maukah kau memenuhi permintaanku ini? Lai Kuilan dapat mengerti isi hati Kui Seng, dengan muka sedih ia mengangguk. Akan tetapi karena muka itu tertutup bayangan, Kui Seng tidak melihat kesedihan ini. Kui Seng lalu bangkit dan meninggalkan Kuilan, mendaki puncak. Benar saja dugaannya, ketika ia tiba di puncak, di sana telah berdiri Liu Luxian. Bukan main jelitanya gadis ini. Di bawah sinar bulan yang tak terhalang sesuatu, gadis ini seperti seorang dewi dari hayangan. Sinar bulan membungkus dirinya, rambutnya mengeluarkan cahaya, matanya seperti bintang. Kiranya kau tidak lupa akan janjimu. Kui Seng, aku sudah berada di sini, siap menerima ilmu seperti yang kau janjikan dahulu. Kata Liu Luxian, akan tetapi suaranya amat tidak menyenangkan hati karena terdengar dingin. Alangkah jauh bedanya dengan pribadinya yang seakan-akan menciptakan kehangatan dan kemesraan. Kui Seng tahu bahwa gadis itu selain tidak membalas cinta kasihnya, juga mendendam kepadanya. Karena itu,
Ia pun tidak mau menggunakan sebutan Maimoy, Adinda, karena khawatir kalau hal itu akan menambah kemarahan si gadis dan akan menimbulkan cemoohan terhadap dirinya yang sudah terang tergila-gila kepada Lucian. Lucian, sebetulnya ilmu yang kupergunakan untuk menandingimu dahulu itu hanyalah ilmu silat Patsian Kun biasa saja. Tak perlu banyak alasan, Kuiseng. Kalau ada ilmu yang hendak kau turunkan kepadaku seperti janjimu, lekas beri ajaran. Kuiseng menggigit bibirnya, lalu berkata, kau lihatlah baik-baik. Inilah ilmu silat itu. Ia lalu bersilat dengan gerakan lambat dan memang ia mainkan ilmu silat Patsian Kun Hoat dengan tangan kosong. Akan tetapi jelas bahwa gerakan-gerakan ini diperuntukkan senjata pedang. Sebetulnya ilmu silat ini ada 60 jurus banyaknya. Akan tetapi ketika Kuiseng menerima petunjuk dari buku Xiansu si manusia dewa, ia hanya meringkasnya menjadi seperempatnya saja, jadi hanya 16 jurus intiang. Sudah meliputi seluruhnya dan mencakup semua gerak kembang atau gerak pancingan, gerak serangan atau gerak pertahanan. Setelah mainkan 16 jurus itu, Kuiseng berhenti dan memandang kepada Lucian sambil berkata, "Nah, inilah ilmu silatku yang hendak kuajarkan kepadamu. Lucian, sudahkah kau memperhatikan gerakannya? Harap kau coba latih, mana yang kurang jelas akan kuberi penjelasan." "Ah, kau membohongi aku!" Lucian berseru marah. Ilmu silat macam itu saja, dilihat dari gerakannya jauh kalah lihai daripada Patmo Kiam Hoat ciptaan ayah. Mana bisa kau kalahkan aku dengan ilmu itu? Kuiseng, aku tahu. Setelah kau tidak bisa mendapatkan cintaku, kau hendak membalasnya dengan menyuguhkan ilmu silat pasaran untuk menghinaku. Gemas hati Kuiseng dan perih perasaannya. Gadis ini terlalu kejam kepada orang yang tidak menjadi pilihan hatinya. Lucian, siapa membohongimu? Ketika aku menghadapimu dahulu, aku tidak menggunakan ilmu lain kecuali ini. Aku tidak percaya. Coba kau sekarang jatuhkan aku dengan ilmu itu. Baiklah. Biar kugunakan ini sebagai pedang. Kuiseng mengambil sebuah ranting pohon yang berada di tempat itu. Kau mulailah dan lihat baik-baik. Aku hanya akan menggunakan Patsian Kun. Lucian mencabut pedangnya, lalu menerjang dengan gerakan kilat, mainkan jurus berbahaya dari ilmu pedang ciptaan ayahnya, yaitu Patmo Kiam Hoat, ilmu pedang 8 iblis, yang memang diciptakan untuk menghadapi Patsian Kun, ilmu silat 8 dewa. Melihat pedang nona itu berkelebat menusuk ke arah dadanya dengan kecepatan luar biasa, Kuiseng menggeser kakinya ke kiri lalu ranting di tangan kanannya melayang dari samping menempel pedang dari atas dan menekan pedang lawan itu ke bawah disertai tenaga sinkang. Pedang Lucian tertekan dan tertempel seakan-akan berakar pada ranting itu. Betapapun Lucian berusaha melepaskan pedang, sia-sia belaka. Nah, tangkisan ini dari jurus keempat yaitu Patsian Hatbun, 8 dewa buka pintu, dan dapat dilanjutkan dengan serangan jurus ke-8 Patsian Hianhua, 8 dewa serahkan bunga. Pedang menyambar sesuka hati, boleh memilih sasaran, akan tetapi untuk contoh aku hanya menyerang bahu. Tiba-tiba ranting yang tadinya menekan pedang itu lenyap tenaga tekannya dan selagi pedang Lucian yang terlepas dari tekanan ini meluncur ke atas, ranting cepat melesat dan menyabet bahu kanan Lucian. Lucian meringis. Tidak sakit, akan tetapi membuatnya amat penasaran. Coba hadapi ini. Teriaknya dan pedangnya membuat lingkaran-lingkaran lebar. Dari dalam lingkaran itu ujung pedang menyambar-nyambar laksana burung Garuda mencari mangsa, mengancam tubuh bagian atas dari lawan. Seranganmu ini kuhadapi dengan jurus kelima yang disebut Patsian Hutsan, 8 dewa kebut kipas, untuk melindungi diri. Jika tak Kuiseng dan tiba-tiba ranting di tangannya berputar cepat merupakan segunduk sinar bulat melindungi tubuh atasnya. Dan dilanjutkan dengan serangan jurus ke-14 yang disebut 8 dewa menari payung. Tiba-tiba gulungan sinar bulat itu berubah lebar seperti payung dan tahu-tahu dari sebelah bawah. Ranting telah meluncur dan menyabet paha Lucian sehingga mengeluarkan suara keras. Kalau saja ranting itu merupakan pedang, tentu putus paha gadis itu. Aduh! Lucian menjerit karena pahanya yang disabet terasa pedas dan sakit. Kuiseng, kau kurang ajar.